guys, welcome back to my digital journal, or if you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana sih kunci sukses saat ujian. Dan di tips ini aku tuh bakal nge-share itu dari seminggu sebelum ujian kita harus apa, saat sedang ujian kita harus apa, dan setelah ujian kita harus apa. Jadi ini tuh sebenarnya berdasarkan pengalaman dan kesalahan aku di yang dulu. Dan itu tuh saat itu aku belajar nggak efektif banget. Jadi aku telah menemukan cara yang lebih efektif supaya kita tuh bisa kayak menghadapi ujian tuh dengan lebih positif dan jadi kayak lebih relax dan gak yang bikin kayak gak efektif pokoknya. Ya udah, tanpa lama-lama lagi langsung aja ke video. Jadi yang pertama adalah membuat skala prioritas dalam belajar. Dan setiap kolom-kolomnya memiliki makna, seperti kalau misalnya plus adalah materi belum paham dan materi banyak dan sebagainya. Itu pakai ada di keterangan. Nah, fungsi apa sih skala prioritas? Supaya kita itu belajar lebih efektif, gak terlalu banyak makan waktu untuk belajar yang kita sudah paham. Jadi kita bakal lebih fokus ke pelajaran yang kita prioritaskan terlebih dahulu, yaitu adalah urutannya ada yang di plus minus, minus plus, dan minus minus. Cara buatnya gampang kok, tinggal dibuat kolom-kolom seperti yang ada di video. Nah, jadi yang kedua adalah revisi kesalahan kamu saat ulangan atau latihan. Jadi kamu bakal kayak cari-cari soal yang mana waktu itu kamu tuh salah jawabannya. Di situ aku tuh bakal perbaiki. Dan kalau misalnya aku kayak nggak nemu gitu di buku jawabannya, aku bakal Google atau aku tanya ke guru atau tanya ke temen yang menurut aku sudah paham. Jadi itu bakal ngebantu banget, karena kadang kan kalau misal ulangan itu bakal atau UTS itu bakal kayak sama lagi kan, kayak soalnya bakal setipe lagi. Jadi aku bakal kayak cari kesalahan aku dan memperbaikinya. Nah, yang aku lakuin setelah kayak melakukan semuanya itu adalah evaluasi apa yang aku telah pelajari melalui aplikasi Quizizz. Jadi aplikasi Quizizz itu semacam aplikasi yang memungkinkan kita tuh untuk mengerjakan soal seperti bermain game atau bermain quiz. Jadi bawaannya fun gitu, ada musiknya, ada animasinya, ada poinnya. Jadi kayak bawaannya fun dan gak boring. Dan jujur aja banyak banget soal yang kayak soal dari Quizizz ini tuh yang muncul di ulangan aku. Jadi kayak tipe soalnya sama, mirip, terus juga ada yang sebagian besar juga ada yang soalnya tuh sama banget. Jadi itu bakal menambah nilai kamu banget waktu pas kamu sedang ujian atau ulangan. Jadi aku saranin kamu kalau misalnya mau evaluasi apa yang telah kamu pelajari, belajar lewat Quizizz karena ini efektif banget dan efisien. Karena melalui Quizizz ini tuh bisa melihat mana yang kita salah di mana dan salah di mana, dan di akhir kayak latihan soal tuh bakal kayak dikasih tahu yang benar yang mana. Dan kalau misalnya ada yang salah kan kita juga kan bisa cari pembahasannya di Google atau di buku. Jadi ini bakal bagus banget sih menurut aku. Jadi saran aku, kamu harus banget cobain Quizizz ini kalau misalnya mau evaluasi belajar. Nah, di minggu ujian ini kita tuh sebenarnya harusnya udah relaks atau santai aja, tinggal membaca-baca kembali materi yang telah kita pelajari. Dan ini tuh supaya untuk mengingat kita lagi, karena kan kalau misal otak kita nggak dilatih terus, itu kita bakal lupa dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, kalau misal itu kan untuk pelajaran yang lebih untuk hafalan kan. Nah, sedangkan untuk pelajaran yang seperti aplikasi, seperti matematika gitu, itu aku biasanya mengerjakan latihan-latihan soal lagi untuk mengingat cara penyelesaiannya seperti apa dan lebih memahami lebih dalam lagi. Jadi untuk memantapkan saja. Yang kedua adalah review hasil pelajaran aku ke orang lain. Jadi kan nanti tuh ada kegiatan interaktif kan di situ. Kalau misalnya kita ngejelasin ke orang lain, ada orang yang bertanya ke kita atau yang mengoreksi kita dan sebagainya. Dan dengan kita review pelajaran juga, itu tuh tantangan buat kita juga supaya menjelaskan dengan sesimpel mungkin apa yang telah kita pelajari atau kesimpulannya. Nah, ini namanya tuh Feynman teknik. Ini ada teknik belajar dari Feynman yang mengatakan bahwa jika kita bisa menjelaskan ke orang lain dengan simpel atau dengan mudah, artinya kita udah paham dengan materi yang sedang kita pelajari. Jadi ini membantu banget sih untuk yang sedang menjelang ujian.
saat ujian berlangsung, biasanya aku bakal nyediain notes atau kertas kecil untuk mencatat soal yang menurut aku ragu-ragu atau sulit jawabannya. Nah, nanti setelah ujian itu aku bakal tanya ke seseorang atau enggak aku bakal cari di Google. Nah, karena sedang online school ini kan pasti kita akan nggak perlu pakai notes atau kertas kecil lagi kan. Kalau misalnya ada soal yang sulit atau ragu-ragu atau susah gitu, kamu bisa ke screenshot aja dan setelah ulangan tersebut kamu bisa langsung cari di Google atau tanya ke guru atau tanya ke teman kamu. Di awal dan di akhir ujian jangan lupa untuk berdoa. Bagaimanapun hasilnya itu hasil kerja keras kamu dan kamu sudah mendapat ilmu dari apa yang telah kamu pelajari. Maka dari itu tetap berlaku jujur ya teman-teman. Well, that's all guys, tips-tips dari aku bagaimana kunci untuk sukses saat sedang ujian. Nah, kalau kamu misal punya tips lagi yang bermanfaat, kau juga boleh loh sharing di komen di bawah. Kita tuh kayak bisa sharing bareng-bareng dan bisa aja ada tips yang terlewatkan dan bisa aja tips kamu itu tuh sangat bermanfaat untuk kita semua. Ya udah, jangan lupa ya untuk komen juga di bawah video ini, request mau video apa lagi atau kamu misalnya ada semacam saran atau apa, kamu bisa komen di bawah. See you in the next video, dadah!